Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Kembali lagi bersama saya di mata pelajaran ekonomi kelas 11 ya. Oke, hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran tentang permintaan dan penawaran uang. Nah, sebelumnya di sini kita harus ingat-ingat ya, permintaan dan penawaran itu akan menemukan suatu titik keseimbangan, yaitu pasar gitu ya. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam mengenai permintaan dan penawaran uang, kita harus terlebih dahulu mengetahui pengertian, fungsi, dan jenis uang. Uang sendiri kita tahu ya, kita dulu sebelum mengenal uang, kita kenal yang namanya barter. Nah, ternyata dalam proses barter ini banyak mengalami sebuah permasalahan-permasalahan yang nggak bisa diselesaikan antara si yang mau barter ini. Misal nilainya yang tidak mudah ditentukan, terus antara barang yang satu dengan barang yang lain nggak bisa sama gitu, nggak bisa adil dalam pembagian. Nah, oleh karena itu kita memerlukan salah satu alat tukar yang bisa dipakai umum gitu ya. Ini yang kita sebut uang. Nah, pengertian sederhananya yaitu uang adalah alat tukar. Namun pengertian umumnya, uang adalah benda yang diterima secara luas, ya, garis bawahi, diterima secara luas dan berlaku umum. Sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang yang aset. Alat pembayaran transaksi. Nah, gitu ya. Jadi misal di kelas kalian ini disepakati kita nggak pakai uang rupiah ya, kita pakai misal setoran hafalan gitu untuk bayar apa, misal ada yang teman kalian jualan gitu terus beli dengan setoran hafalan gitulah. Setoran hafalan itu menjadi uang di kelas kalian. Nah, makanya kayak rupiah itu kan ada nilainya dan dia berlaku umum dan dipakai se-Indonesia. Makanya uang rupiah ini berlaku di wilayah Indonesia. Nah, dia. Oke, syarat alat tukar bisa disebut uang. Yang pertama, diterima umum, mudah disimpan, dan dipindah tangankan, tahan lama dan tidak mudah rusak, dapat dibagi-bagi dan tidak mengurangi nilainya, mempunyai nilai yang tetap atau stabil, dan jumlahnya yang memenuhi kebutuhan. Makanya dalam menentukan uang itu pemerintah pasti sudah mencari riset dulu barang apa sih, apa bahannya yang gak mudah rusak dan lain-lain gitu. Makanya kita di Indonesia dan di dunia itu sendiri ada dua jenis uang yang dikeluarkan oleh Bank Sentral gitu ya, yaitu dalam bentuk uang kertas sama uang logam. Nah, itu karena gampang disimpan dan tidak mudah rusak gitu, dan gampang dipindah tangankan. Nah, ya, di Indonesia sendiri
otoritas yang dia berhak menerbitkan uang itu Bank Sentral ya, Bank Sentral Indonesia, Bank Indonesia BI. Nah, dia ini punya hak namanya hak oktroy, yaitu hak menerbitkan uang. Hak oktroy. Hak oktroy. Nah, dan otoritas yang dia mencetak uang, itu namanya peruri ya, peruri. Jadi harus bisa membedakan ya, siapa yang berhak menerbitkan uang dan mencetak uang. Nah, fungsi uang sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu fungsi utama dan fungsi turunan. Yang pertama kita bahas yaitu tentang fungsi utama. Fungsi utama uang adalah dua, yaitu sebagai alat tukar dan satuan hitung. Jadi seperti di pengertiannya tadi ya, uang adalah alat tukar barang satu dengan barang yang lain. Misal saya beli gado-gado, kan saya harus membayarnya. Biar saya dapat gado-gado, saya harus menukarnya dengan sejumlah uang gitu kan ya. Alat satuan hitung, karena uang ini ada nilainya, maka uang ini bisa dijadikan alat satuan hitung yang resmi gitu ya. Kita nggak bisa tahu ini harganya berapa kalau nggak ada satuan hitungnya. Oke, kita lanjut. Fungsi turunannya ini ada banyak. Yang pertama yaitu pembentuk harga, kedua alat pembayaran, alat penyimpan nilai, penyimpan kekayaan, pendorong kegiatan ekonomi, dan pencipta lapangan kerja. Oke, kita lanjut ke jenis-jenis uang. Jenis-jenis uang sendiri itu ada tiga ya, dibagi menjadi tiga kelompok. Yang pertama itu uang kartal. Uang kartal ini uang yang dikeluarkan oleh Bank Sentral, Bank Indonesia. Nah, di sini tuh ada uang logam sama uang kertas. Nah, kalau uang kiral ini dia resmi, namun yang mengeluarkan adalah bank umum. Nah, apa sih bentuknya? Cek, giro, kartu kredit, debit, ATM ya, e-money, dan wesel pos. Nah, kalau yang lain, uang kuasi ini uang yang dia juga alat pembayaran namun nggak umum gitu, nggak umum, dan dia juga lebih berbentuk surat-surat berharga gitu. Misal deposito berjangka, terus tabungan luar negeri, terus rekening falas gitu ya, rekening valuta asing. Jadi misal kalian punya uang dalam bentuk dolar atau dalam bentuk yuan dan lain-lain, itu masuknya rekening falas, dan ini merupakan uang kuasi karena dia lebih berbentuk ke surat-surat berharga. Kita lanjut ke teori dan faktor-faktor yang mempengaruhi dari permintaan uang. Nah, teori permintaan uang, yang pertama kita harus tahu pengertiannya terlebih dahulu. Nah, istilah permintaan uang ini digunakan oleh para ekonom untuk menggambarkan mengapa individu atau perusahaan memegang uang. Nah, dalam arti sederhananya yaitu jumlah uang beredar yang diminta masyarakat untuk berbagai alasan. Soal alasan transaksi, terus alasan berjaga-jaga, ataupun alasan spekulasi. Nah, di sini teori permintaan uang ini dibagi menjadi dua kelompok. Pertama teori klasik dan teori Keynes. Nah,
Pertama kita akan bahas dulu teori klasik, di mana di sini salah satu pelopornya yaitu Irving Fisher, di mana dia mencetuskan teori yaitu quantity theory of money atau teori kuantitas uang, yaitu perubahan jumlah uang beredar menyebabkan perubahan harga secara umum gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, rumus dasarnya itu persamaan ini MV sama dengan PT, dimana M money, terus V velocity atau kecepatan uang beredar, P price tingkat harga rata-rata, dan trade adalah jumlah barang yang diperdagangkan. Nah, di sini dari persamaan ini kita bisa ketemu berbagai rumus di samping. Misal kita mau cari velocity, kita ketemu rumus velocity sama dengan price kali trade dibagi money. Terus kalau cari P, price sama dengan MV per T gitu ya. T sama dengan M kali V per P, dan M sama dengan P kali T per V. Nah, kita lanjut ke contoh soalnya. Misal di sini pada tahun 2015 jumlah uang beredar di masyarakat sebesar 2 juta. Tingkat harga rata-rata pada tahun tersebut adalah 1.500. Nah, dengan jumlah barang yang sebanyak 5.000 buah, tentukan kecepatan uang beredar. Nah, kita jawab ya. Kita pertama kita tahu dulu bahwa jumlah uang beredarnya segini dan M. Terus tingkat harga rata-rata P. Price ya. Price dan jumlah barangnya 5.000 buah, ini trade. Kita coba tentukan masing-masing. Nah, kita masukkan dulu ini kan fungsi persamaan dasarnya. MV sama dengan PT. Nah, kita cari V, berarti rumusnya pakai yang V sama dengan P kali T per M. Kita masukkan satu-satu. 15.000, sorry ini kurang 01, 15.000 per 5.000 kali 15.000 kali 5.000 per 2 juta ya. Ya, kita masukkan. Berarti ini kan saya tambahkan 01 karena kurang 1. Nah, kita bisa coret-coret nih. 6 sama 6. 75 bagi 2. Berarti kan 37,5 ya. Di sini komanya harusnya enggak di sini. 37,5. Nah, kayak gitu. Jadi kecepatan uang beredar ini 37,5 kali. Nah, maksudnya uang beredar ini apa sih? Kan kita misal saya awalnya memegang uang 100.000. Saya punya uang 100.000. Nah, uang ini kan saya transaksikan, saya pakai jual beli, pakai saya tabung dan lain-lain. Nah, uang ini kan berarti kan akan beredar, begitupun di pasar uang. Orang-orang pasti memegang uang itu juga ditransaksikan lah. Makanya uang yang dikeluarkan oleh bank itu, misal Bank Indonesia mengeluarkan uang 2 juta rupiah, ini akan memutar terus dengan jumlah yang tetap. Nah, makanya bisa dikatakan velocity itu kecepatan uang beredar, atau dalam hal ini kecepatan uang itu dipakai untuk
dan transaksi antar orang gitu ya, antar kepentingan, dibelanjakan, ditabung, dan dispekulasikan dan lain-lain. Kita lanjut ke teori Keynes, di mana di sini John Maynard Keynes ini adalah tokohnya ya, Keynes. Teori ini kita kenal dengan liquidity preference theory, atau yang isinya yaitu motif seseorang menyimpan uang. Nah, di sini ada 3 motif. Yang pertama yaitu motif transaksi, yang kedua motif berjaga-jaga, dan motif ketiga yaitu spekulasi. Nah, yang kita kenal itu kan sebagaimana fungsi dasar uang tadi kan, uang sebagai alat tukar ya, kita pakai untuk transaksi. Yang dua ini berjaga-jaga, itu berarti ketika dia ada kemungkinan shock atau ada kemungkinan terjadi goncangan di masa depan, makanya dia menyimpan uang dalam bentuk simpanan, saving. Nah, dia digunakan untuk berjaga-jaga semisal ada kejadian-kejadian tertentu di masa depan. Dan motif spekulasi ini motif untuk mencari keuntungan. Sorry, tulisan saya jelek karena mouse saya lagi error, jadi saya pakai kursor, jadi tulisan saya jelek. Motif spekulasi ini tujuannya yaitu mencapai keuntungan ya, misal diinvestasikan, terus ditabung dalam bentuk valuta asing dan lain-lain. Nah, yang ketiga maksudnya, di sini teori selanjutnya yaitu teori dari David Ricardo, di mana dia menyatakan bahwa jumlah uang beredar itu berhubungan dengan tingkat harga. Jadi ketika jumlah uang beredar itu naik, maka tingkat harga itu naik. Makanya kalau di kebijakan moneter itu Bank Indonesia sangat mengontrol jumlah uang beredar di masyarakat, karena ketika jumlah uang beredar itu tidak terkontrol, maka harga juga tidak terkontrol gitu ya. Nah, di sini persamaan dasarnya itu M sama dengan K, konstanta ya. Di sini konstanta itu suatu nilai yang ditentukan, misal 0,1 dan lain-lain, atau dalam bentuk pecahan juga bisa 1/5, atau dalam bentuk pecahan biasa, angka biasa juga bisa. Nah, terserah. Nanti biasanya ini akan dipakai berdasarkan asumsi-asumsi tertentu gitu kalau penghitungannya. Nah, M sama dengan K kali P. Jadi seperti yang saya bilang tadi, K ini nilainya ditentukan atau tetap ya. Nah, yang bisa diotak-atik itu jumlah money-nya atau uang dan price gitu. Oke, kita lanjut ke penawaran uang. Di sini penawaran uang lawan katanya dari permintaan. Penawaran uang di sini adalah jumlah uang yang tersedia dalam satu perekonomian. Nah, di sini uang beredar ini ada M1 sama M2. Nah, uang M1 ini uang beredar dalam arti sempit, yaitu penjumlahan dari uang kartal dan uang viral. Nah, sedangkan uang beredar dalam arti luas yaitu M1,
ditambah uang kuasi. Nah, misal nanti ada soal cerita ya, misal Bank Indonesia mengeluarkan uang logam dan uang kertas sebanyak 2 miliar. Nah, uang logam sama kertas ini maksudnya uang kartal ya. Nah, sedangkan uang giral yang beredar di masyarakat sebesar segini, hitung besarnya M1. Berarti M1-nya yaitu uang kartal ditambah uang giral. Berarti uang kartal tadi kan uang logam sama uang kertas ditambah uang giral, yaitu cek dan sejenisnya yang dikeluarkan oleh bank umum. Itu ditambah semua lah, itu ketemunya M1, yaitu uang beredar dalam waktu sempit. Nah, sedangkan M2 yaitu M1 ditambah dengan uang kuasi. Uang kuasi tadi apa? Berarti kan uang kuasi tadi kan kayak deposito berjangka, terus tabungan dalam bentuk falas gitu kan ya. Nah, itu ditambah semua. Oke. Oke, ini pertemuan kita pada hari ini cukup di sini. Nanti insya Allah soalnya akan menyusul. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.